Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah mendaftar di seleksi P3K 2024 tahap 2, yaitu pendaftaran seleksi P3K tahap 2 segera ditutup. Berikut kriteria tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Di tengah hiruk-pikuk seleksi CPNS dan P3K tahun 2024, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan penataan tenaga honorer. Pemerintah melalui Kemenpan RB membawa angin segar bagi tenaga honorer yang menanti kepastian nasib mereka. Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Amanat Undang-Undang ASN 2023 menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah tenaga honorer. Seleksi P3K tahun 2024 dilakukan bertahap untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan. Seleksi P3K tahap 1 sudah memasuki tahap akhir, yaitu pengisian DRH bagi honorer yang dinyatakan lolos. Kini pendaftaran untuk P3K tahap 2 sedang berlangsung. Berdasarkan siaran pers nomor 012 yang dirilis oleh BKN pada Desember 2024, pendaftaran seleksi P3K tahap 2 dibuka mulai tanggal 17 November 2024 dan diperpanjang hingga tanggal 7 Januari 2025. Namun, seleksi P3K tahap 2 tidak diperuntukkan bagi semua tenaga honorer. BKN telah menetapkan beberapa kriteria khusus untuk memungkinkan seseorang mengikuti seleksi ini, yaitu 1. Tenaga honorer yang belum terdaftar di database BKN namun masih aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut atau tanpa putus. 2. Lulusan program profesi guru atau PPG yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi formasi guru di instansi daerah. 3. Tenaga honorer yang sudah masuk database BKN namun gagal memenuhi syarat administrasi pada seleksi tahap pertama atau dinyatakan TMS. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer dalam database BKN tetapi tidak lolos seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang kelima, tenaga honorer yang tercatat di database BKN
namun belum pernah mendaftar pada seleksi ASN sebelumnya. Berita yang paling dinanti tentu saja adalah siapa yang dipastikan akan diangkat menjadi P3K. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer sepenuhnya akan menyesuaikan kebutuhan formasi di instansi pemerintah. Tenaga honorer yang lulus seleksi dan sesuai dengan kebutuhan formasi maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, tenaga honorer yang lulus seleksi tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan formasi tetap berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua tenaga honorer yang telah berjuang dalam proses seleksi. Bagi tenaga honorer atau bagi Anda yang masih menantikan informasi terkait seleksi P3K tahap 2, jangan lupa untuk terus mengikuti berita resmi dari pemerintah dan BKN. Informasi yang akurat akan membantu Anda mempersiapkan diri lebih baik dan memastikan tidak ada langkah yang terlewatkan dalam proses seleksi ini. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi atau ulasan lengkap mengenai kriteria tenaga honorer yang dipastikan diangkat menjadi P3K tahap 2, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.